Halo, shalom semua. Perkenalkan, nama saya Selma. Di sini saya akan berbagi kesaksian saya tentang pengalaman saya membaca Alkitab dalam 1 tahun terakhir ini. Saya mulai membaca Alkitab di awal tahun 2025. Itu sebenarnya karena rasa penasaran. Setelah saya bertobat lahir baru di tahun 2023 itu kan saya sudah mulai konsisten untuk baca Alkitab. Dan saya merasa bahwa setelah saya konsisten dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak hal-hal yang dibukakan untuk saya. Saya merasa bahwa ayat-ayat yang dulu hanya sekadar hafalan atau hanya saya dengar ketika khotbah di hari Minggu, menjadi sesuatu yang berbeda ketika saya mulai untuk memahaminya setelah bertobat lahir baru. Saya merasa selalu ada hal baru yang dinyatakan untuk saya. Dan di awal tahun 2025 saya memulai dengan penuh semangat dengan pemikiran bahwa kira-kira apalagi ya hal baru yang akan saya dapatkan dengan ayat yang sebelumnya sudah pernah saya baca. Dan awalnya memang ada muncul keraguan apakah saya bisa menyelesaikan lagi pembacaan saya seperti di tahun-tahun sebelumnya. Dan sepanjang tahun 2025 ketika saya membaca Alkitab, saya juga diperhadapkan dengan situasi di mana saya bisa saja tidak melanjutkan bacaan Alkitab saya karena di awal tahun saya sedang sibuk mempersiapkan skripsi dan saya juga ada masalah yang mengharuskan saya untuk bolak-balik ke kantor polisi dan Samsat. Jadi saya merasa bahwa waktu kosong saya sebaiknya digunakan untuk istirahat kalau misal sudah balik ke kos. Dan ada juga rasa kosong dan tidak mendapatkan apa-apa ketika saya diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Jadi ketika saya baca Alkitab rasanya seperti kosong, rasanya seperti hambar dan tidak mendapatkan apa-apa. Perubahan-perubahan kecil yang saya alami ketika saya mulai konsisten membaca Alkitab di tahun ini adalah saya merasa cara pandang saya terhadap masalah diubahkan. Dari yang awalnya ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kadang sering menyalahkan Tuhan, kadang sering menyalahkan situasi, mencari sesuatu yang bisa disalahkan. Namun ketika melewati masa-masa itu, bahkan ketika firman Tuhan itu terus berbicara, saya bisa menjadi lebih sabar lagi ketika dalam menanggapi situasi-situasi yang diperhadapkan kepada saya. Himbauan saya untuk jemaat adalah saya merasa ketika kita bersama-sama membaca Alkitab itu akan sangat berpengaruh karena saya sendiri seringkali terkonfirmasi apa yang saya dapatkan ketika membaca Alkitab dan dengan apa yang brosis lain dapatkan ketika mereka pun membaca Alkitab. Misal ada satu waktu di mana saya dapatkan kuat tentang saling mengasihi dan tiba-tiba ada saja bro atau sister yang sampaikan juga tentang hal yang sama, atau bahkan ketika di meeting minggu Kayopi atau Kaan sampaikan tentang hal yang sama, dan saya merasa bahwa hal-hal itu benar-benar mengonfirmasi bacaan saya. Jadi buat teman-teman atau brosis, jangan berhenti baca Alkitab bahkan kalau rasanya sulit. Tuhan selalu pakai firman-Nya untuk membentuk kita jadi seperti Dia. Bahkan waktu rasanya kita tidak mendapatkan apa-apa, di situasi seperti di suatu situasi firman yang pernah kita baca itu akan menguatkan kita walaupun tidak tepat kita dapatkan waktu kita membaca firman itu, tapi Dia akan berbicara di situasi-situasi yang tidak pernah kita bayangkan. Dan yang terakhir adalah untuk bacaan tahun ini rasanya cukup puas. Namun saya jadi lebih penasaran karena saya merasa beberapa kisah dalam Alkitab itu belum dijelaskan secara runtut alur ceritanya atau kronologinya. Jadi mungkin rasanya ingin ada brother sister yang
yang memiliki rasa penasaran yang sama biar bisa diajak diskusi lebih dalam tentang Alkitab. Jadi mungkin itu kesaksian saya terkait bacaan Alkitab tahun ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.